Korban bencana alam dimintai KTP dan kartu keluarga untuk mendapatkan bantuan. Nyawa selamat aja alhamdulillah ya. Di saat orang-orang terkena bencana alam itu, orang udah nggak mikir lagi kartu keluarga dan KTP. Sedangkan pemerintah Malaysia sudah datang tolong kami lah, orang Aceh. Salah 5.000 kilo. Telur, beras, Indomie, minyak masak. Proses penurunan bunda sejam lebih belum habis lagi. Masya Allah. Pernah nggak Bu, umroh di tengah warganya yang kena bencana itu Bu? Bupati Aceh Selatan ini malah umroh saat warganya kena musibah banjir bandang. Korban bencana diminta KTP. Masih sampai masih di situ. Kami yang masih sampai masih di situ. Kami yang nak makan lah. Macam itu tapi air itu no. Untuk lewat mana? Itu nombor kali. Kami nak makan. Lah di sana jadi lurah. Tapi lurah kan sana esnya. Coba tampil ya orang-orang bijak, orang-orang yang dimana di saat aku mengkritik sistem pemerintah marah ya. Coba tampil kalian, coba bagi tanggapan untuk video ini. Korban bencana alam dimintai KTP dan kartu keluarga untuk mendapatkan bantuan. Nyawa selamat aja alhamdulillah ya. Di saat orang-orang terkena bencana alam itu, orang udah nggak mikir lagi kartu keluarga dan KTP. Nyawa selamat aja udah bersyukur. Kayak mananya ya pemikiran-pemikiran oknum-oknum yang memberikan bantuan ini. Masih sempat juga kalian minta KTP dan kartu keluarga mereka. Aduh, gila. Tampil dulu. Orang-orang yang cerdas-cerdas, yang marah ketika orang mengkritik. Ibu-ibu ini nangis, marah ya. Kenapa? Aduh, korban banjir dimintai kakak KTP untuk ambil bantuan. Ini kebijakan dari mana ini? Kebijakan dari pemerintah kah atau kebijakan dari Dinsos? Ya, gimana logikanya? Korban banjir dimintai KTP dengan kakak untuk menyelamatkan diri mereka aja. Mereka bersusah payah. Hei Pak, Bu, bangun. Bangun. Jangan tidur kelamaan. Ya. Tolong untuk mungkin kepada si Winwanur yang mempertikaikan soal bantuan dari Malaysia ya, mungkin Kokori dan juga mungkin beberapa nama ya yang katanya NKRI itu kan. Coba gimana ini? Boleh kalian jelaskan ya, apa ini kebijakan dari pemerintah kah atau kebijakan dari Dinsos atau kebijakan dari instansi-instansi di daerah masing-masing ataupun di kota masing-masing ya. Aku juga ada baca komen yang katanya mungkin untuk mengelakkan dari bantuan yang double ya. Takutnya nanti ada warga yang udah dapat bantuan datang lagi. Nggak bisakah Anda sebagai wakil-wakil ya yang memberikan bantuan ini memikirkan satu ide yang boleh kita terima dengan akal sehat kita? Ada orang dapat lagi ya. Baju aja mungkin mereka ini baju yang di badan aja loh ya. Jadi ketika banjir melanda itu gimana mereka bisa berpikir untuk menyelamatkan dokumen ya, surat menyurat, KTP segala macamnya untuk menyelamatkan diri mereka dengan anak mereka, suami mereka, istri mereka, bapak, ibu segala macamnya itu mereka perlu dengan usaha sudah ya. Hilang, ya. Dan berpasrah itu selamat atau enggak wallahualam. Jadi gimana mereka bisa mengambil dompet kakaknya dulu ya. Dan kebanyakan mungkin mereka ini nggak ada kakak, nggak ada KTP, mungkin rumah pun sudah hancur. Hei Pak, Bu ya, kebijakan dari mana ini? Kalau iya pun untuk mengelakkan dari adanya double ya untuk meminta bantuan, ini gue ya, otak gue ya.
ya pakai tinta. Ya, di setiap satu kepala ataupun perwakilan siapa yang mengambil bantuan itu pakai tinta, senang, ya kan. Lagipun saya pikir dan saya merasakan ya, mungkin mereka yang terdampak banjir ya, musibah ini, mereka tidak akan memikirkan diri mereka sendiri karena mereka pun tinggal di posko bantuan yang udah pasti mereka akan masak bersama-sama, makan bersama-sama, Pak, Bu. Ya. Kalau diminta IKK KTP gimana caranya? Nggak gitu konsepnya Furgoso, ya. Jadi pemerintah ini bukan meringankan beban, jadi menambahkan beban masyarakat. Gimana harus mencari KK, gimana harus mencari KTP. Ya, sedangkan mereka nggak ada. Jadi kalau mereka nggak ada, mereka nggak berhak mendapatkan bantuan. Ketuk paling Kang. Yang lebih miris dimintai KTP waktu minta makan, padahal korban banjir udah kelaparan. Batahe. Jadi kalau misalnya pas lagi kebanjiran itulah dia, cuman handphonenya lah diselamatkannya, dompetnya nggak tahu tadi kayak mana, artinya nggak dibawa lah KTP-nya, jadi dia nggak bisa makan lah ya. Mungkin tujuan KTP itu untuk pendataan biar nggak double minta makan gitu. Pemerintah Indonesia ngomong saja di media, banjir di Aceh itu bencana nasional, tapi bantuan nggak dibawa. Begitu rakyat gayung menangis-nangis di sana, sedih kita tengok, ya kan. Sedangkan pemerintah Malaysia sudah datang tolong kami lah, orang Aceh. Bahkan anak buah Jawa itu, anak buah Indonesia itu yang kerja di Aceh, mereka bersembunyi waktu banjir itu, nggak tolong rakyat bantu bersihin kota. Kan lucu kali itu. Orang lah mau tanya sekarang, Aceh di Indonesia atau Malaysia? Tak salah 5.000 kilo. Telur, beras, Indomie, minyak masak. Proses penurunan bunda sejam lebih belum habis lagi. Assalamualaikum. Hai guys. Alhamdulillah hari ini saya bersama Menteri Keuangan Menteri Keuangan Surau Rodatul Munawwarah dengan Hajah. Kami sedang sarapan pagi hari ini sebelum take off ke Medan ke Aceh untuk misi menghantar bantuan banjir di Aceh, dan alhamdulillah dah belanja di Medan. Mohon doa semua supaya Allah permudahkan segala urusan kami, dan laluan dari Medan ke Aceh kita besok pagi mungkin truk kita daripada Medan menuju ke Aceh. Kami dah sampai ke airport, tempat perlepasan antarabangsa menuju ke Kuala Namu, Medan. InsyaAllah kami bertolak, take off-nya 9.30. Alhamdulillah kami dah sampai ke Medan, dan sekarang perjalanan dari Medan ke Aceh. Tengok mobilnya ini di bawah hanyut air sampai begini. Parah sekali ya. Nampak dekat media sosial macam biasa. Rumah atas jalan. Rumah atas ini jalan, ini rumah di bawah atas jalan, dia atas jalan, ini di bawah sama air. Sampai ke jalan ini, Alhamdulillah dah sampai. Sampai juga akhirnya tepat jam berapa? Jam 3 jam 3:30 waktu Indonesia Nih Pak Faisal, alhamdulillah sampai juga. Nih Pak Menteri Keuangan, inilah barang-barang yang kita dah beli. Kita beli di Medan, kita escort sampai ke Aceh. Inilah hasil sumbangan orang ramai dan jamaah Surau Rodatul Munawwarah. Ini barangnya, alhamdulillah berkat doa-doa semua, barang bantuan ini dah sampai, dan insyaallah dalam minggu ini kita akan agihkan, kita akan bagi-bagi pada yang sangat memerlukan, insyaallah. Lepas perjalanan yang agak sukar dan sulit, banyak rintangan. Yang pertama banjir di Kuala Simpang, masih bekas banjir masih ada dan masih ada air. Perlu masa sampai ke Usukon ini hampir 10 jam. 10 jam. Alhamdulillah proses penurunan bunda sejam lebih belum habis tadi. Sudah kosong
Kita dah turunkan semua. Inilah relawan-relawan Daya Living ya. Manager Daya Kopi ya ikut serta. Ini manager Daya Living. Itu manager furniture ya. Semua terlibat. Ini manager security. Jadi alhamdulillah nih beras sebanyak 800 sak 800 sak. Ini ikan sarden 20 karton ikan sarden. Nih halalan Thailand. Ya. Telur 60 ikat. Lepas itu minyak masak 90 karton. Untuk Maggi 200 karton Indomie ya. Alhamdulillah dah sampai ke gudang. Jadi insyaAllah untuk diagihkan, dibagi-bagikan yang musibah banjir insyaAllah mulai besok ya. Kita akan susul tim, kita akan turun sendiri ke lapangan, kita bagi sendiri. Oke, bye-bye. 4 bersurat tidak mampu tangani banjir, Bupati Aceh Selatan pilih pergi umroh. Astagfirullahaladzim. Tolong warga Aceh Selatan komentar di postingan ini. Masih layak nggak dia jadi bupati? Salam wajah langsung. Masya Allah, ini kalau beritanya bener ya. Jadi ini ya minta status bencana nasional biar semua dilimpahkan ke pemerintah pusat. Jadi bapak teh bisa umroh gitu, supaya bisa merayakan ulang tahun istri tercinta gitu bapak. Ibu selamat ulang tahun ibu. Gimana? Tenang nggak bu? Umroh di tengah warganya yang kena bencana itu bu. Tenang nggak hati ibu? Oh iya ibu, stok video masih banyak nggak? Sok atuh di upload gitu ya, biar nggak ketahuan kalau lagi umroh. Tapi jangan dimatiin kolom komentarnya itu si bapak. Masya Allah, tabarakallah.